Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya walaupun jauh dari kata sempurna. Insyaallah kita bisa lagi lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari hingga ke hari. Kemudian salawat sering salam semoga selalu tercurahkan kehariban habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin rabbal alamin. Para pemirsa, para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah, hari ini, sore ini kita kembali melaksanakan kajian rutin hari Jumat bersama Ustadz kita bersama, yakni Ustadz Zainal Bustami MAG. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, sehingga beliau senantiasa memberikan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita akan memulai materi baru, yakni tentang ilmu nahwu. Yang lebih spesifiknya adalah tentang kalam. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, mungkin ada yang bingung, dan mungkin juga ada yang sudah tahu mengenai ilmu nahwu dan kalam itu seperti apa. Ya, tapi alangkah baiknya mari kita review kembali apa yang memang telah kita ketahui. Tapi jangan sekali-sekali kita bosan terhadap sebuah ilmu yang telah kita ketahui. Teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kalam. Insya Allah beliau, Ustadz kita, Ustadz Zainal, akan menerangkan tentang kalam itu apa, gunanya untuk apa, dan lain sebagainya. Insya Allah beliau akan menerangkannya secara rinci. Kemudian bagi teman-teman, kami himbau untuk mencatat poin-poin yang apabila perlu dicatat. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar lewat YouTube Ma'had. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita simak materi tentang nahwu ataupun kalam oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Zainal Bustami MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih pada moderator ya yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya, dan langsung saja kita mulai. Dalam atau pada sore ini, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kalam ya, atau al-kalam. Nah, ini menjadi pembahasan awal ya di dalam pembelajaran dengan menggunakan al-bayan fi ilmi nahwi. Jadi ini dari unsur yang lebih besar ya, kemudian nanti diidentifikasi begitu. Jadi ini tahliliyah ya, atau analisis. Nah, dan metode yang digunakannya adalah metode induktif ya, jadi tidak menjelaskan dulu apa itu kalam, tetapi memberikan contoh-contoh ya, mungkin di materi itu bisa dilihat ya, nanti ditampilkan. Jadi di situ ada contoh-contoh. Contoh-contoh itu diteliti begitu ya, diamati. Nah, kemudian nanti diambil kesimpulan
dari contoh-contoh itu apa itu kalam ya, apa itu kalam. Nah ini bisa diperlihatkan nggak contohnya? Kalau ke sana ke yang mendengar kelihatan nggak? Ini masalahnya harus kelihatan ya. Jadi situ ada contoh, ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu Ja'a Roisul Madrasati. Nah ini yang di contoh-contoh ini adalah kalam ya. Ja'a telah datang, Roisul Madrasati kepala sekolah. Ya. Atau terjemah bebasnya itu kepala sekolah telah datang. Jadi Ja'a itu artinya telah datang, kemudian Roisul Madrasati kepala sekolah. Nah terjemahnya kepala sekolah telah datang. Ya, Ja'a Roisul Madrasati. Kepala sekolah telah datang. Nah, kemudian di nomor 2 ya. Roisul Madrasati, kepala sekolah, yadhabu, pergi. Ya, ini bisa sedang pergi atau akan pergi ya. Nanti itu ada pembahasannya. Ilal madrasati, ke sekolah. Ilal madrasati, ke sekolah. Jadi kepala sekolah pergi ke sekolah. Nah, kemudian nomor 3 itu yu'allimul mudarrisu talamidahu fil fasli. Yu'allimu itu artinya mengajar. Kemudian al-mudarrisu itu guru ya, yang mengajar. Talamidahu, muridnya. Fil fasli, di kelas. Nah, sehingga ini diartikan guru sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Ya. Yu'allimul mudarrisu, guru sedang mengajar talamidahu, murid-muridnya fil fasli, di kelas. Nah, kemudian contoh yang nomor 4, idza yajtahidu thalibu ya fid dirasati yanjah fil imtihan. Artinya jika ya seorang siswa itu bersungguh-sungguh, idza itu jika, yajtahidu bersungguh-sungguh, at-thalibu ya seorang siswa, fid dirasati di dalam belajar, yanjah itu berhasil, fil imtihan atau akan berhasil, fil imtihani di dalam ujian. Nah, sehingga bisa diterjemahkan idza yajtahidu thalibu ya apabila seorang siswa itu bersungguh-sungguh fi dirasati dalam belajar, yanjah dia akan berhasil fil imtihani di dalam ujian. Nah, mungkin setelah mendengarkannya atau melihat beberapa contoh, kemudian mendengarkan ungkapannya atau pelafalannya, kemudian juga mendengarkan artinya, kita bisa memahami bahwa semua contoh-contoh itu atau mengetahui contoh-contoh itu atau bahwa contoh-contoh itu bisa kita pahami ya, atau merupakan kalimat sempurna kalau di dalam bahasa Indonesia itu. Coba, ja'a roisul madrasati, kepala sekolah telah datang. Itu saya kira sudah kita bisa pahami ya. Ja'a roisul madrasati, kepala sekolah itu telah datang. Jadi tidak
mengundang satu pertanyaan, yaitu sudah sempurna. Kemudian Raisul Madrasati, kepala sekolah, yadhabu, akan pergi atau pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Nah, itu juga sudah sempurna ya. Ya, atau silahkan nanti kalau dianggap tidak sempurna ya bisa ditanyakan. Kemudian yu'allimul mudarrisu talamidahu fil fasli. Seorang guru itu sedang mengajar siswa-siswanya atau murid-muridnya di dalam kelas. Nah, itu juga sudah bisa dipahami ya. Kemudian idza yajtahidu at-thalibu, apabila seorang siswa itu bersungguh-sungguh fidirosati di dalam belajar, yanjah fil imtihan, maka dia akan sukses ya, atau berhasil dalam ujian. Itu juga saya kira sudah atau bisa kita dengar ya, itu sudah bisa dipahami. Nah, itu kalimat-kalimat, kalau ini apa di dalam bahasa Indonesia ya sebetulnya kalau istilah kalimat-kalimat, karena kalau di dalam bahasa Arab itu kan padanannya apa, kalau kalimat itu dalam bahasa Arab itu kata ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi ini menjadi bahasa pengantar ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ini ya. Jadi kalimat-kalimat itu ya, atau ungkapan-ungkapan itulah ya, ungkapan-ungkapan itu sudah bisa dipahami ya, atau merupakan kalimat sempurna kalau di dalam bahasa Indonesia itu. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu itulah kalam ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang seperti itu, ungkapan-ungkapan yang bisa dipahami, itu adalah kalam. Nah, maka kalam ini yang terpenting di dalam bahasa ya, di dalam bahasa Arab ya. Al-lugha asasan hiyal kalam. Jadi bahasa itu pada dasarnya itu adalah kalam ya, kalimat yang sempurna yang bisa dipahami, karena kalau tidak bisa dipahami yaitu bukan bahasa ya. Fungsi bahasa itu kan itu untuk komunikasi ya. Jadi saling tukar perasaan dan pemikiran, litabadulil afkar wal masair, untuk bertukar pemikiran dan perasaan, itu bahasa ya. Nah, ini yang terpenting ya di dalam bahasa itu. Jadi sebesar apapun kitabnya ya, itu akan terdiri dari kalam ya, kalam atau kalimat-kalimat. Jadi kalau ada paragraf itu yang membangun paragraf itu adalah kalimat gitu ya. Dan kemudian terus saja ada paragraf-paragraf lain yang saling berhubungan. Nah, semuanya itu merupakan ungkapan. Ini kita akan memahami apa itu kalam ya. Nah, kalau kita perhatikan itu kan semua ungkapan ya. Ja'a Raisul Madrasati. Jadi kepala sekolah itu telah datang. Nah, itu juga ungkapan. Raisul Madrasati yadhabu ilal madrasah. Kepala sekolah akan pergi atau pergi ke sekolah, itu juga ungkapan. Ya, yu'allimul mudarrisu talamidahu fil fasli. Nah, ini juga ungkapan ya. Idza yajtahidu thalibu fi dirasati yanjah fil imtihan, juga ungkapan. Nah, hanya ungkapan-ungkapan itu memang kan ada yang terdiri dari kata-kata ya. Ada juga yang terdiri dari gabungan kata atau kelompok kata. Nah, tetapi ungkapan-ungkapan di situ sebetulnya ya terdiri dari
kata-kata ya, atau kalimat-kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat ya. Jadi ja'a itu kalimat ya. Atau Bu juga kalau anggap saja tidak ada fa'ilnya, ini soal tidak bisa dipisahkan ya kalau fi'il dengan fa'il, itu juga kalimat. Kemudian juga fi ya, itu kalimat. Kemudian al-faslu ya, al-fasli di situ itu adalah kalimat. Nah, ada yang berupa kalimat-kalimat itu, tapi juga ada yang merupakan gabungan kalimat ya, gabungan kalimat seperti Roisul Madrasati. Jadi Roisul Madrasati itu kepala sekolah itu adalah gabungan dari kalimat ya, atau dalam bahasa Indonesianya kata ya. Jadi Roisu dengan Al Madrasati. Nah, itu namanya gabungan. Nanti ini akan ada namanya sendiri, tapi belum dibahas sekarang ya. Ini nanti ada namanya idopat ya. Nggak apa-apa lah dikasih tahu namanya ya. Jadi Roisul Madrasati itu idopat. Atau juga talamidahu ya, talamidahu. Nah, itu juga terdiri dari talamid dan hu ya. Nah, itu juga sama idopat itu. Jadi gabungan ya dari dua kalimat atau dua kata dalam bahasa Indonesia itu, talamid dan hu ya, talamidahu. Atau juga fil fasli. Nah, fil fasli itu udah gabungan ya antara fi itu kalimat ya, huruf ya, atau haraf. Kemudian al fasli. Nah, kalimat juga, tapi itu nanti isim ya namanya. Jadi fil fasli itu gabungan dua kalimat atau dua kata. Namanya itu sibhul jumlah, nanti akan dipelajari ya, sibhul jumlah. Tapi sekarang tahu saja namanya ya, fil fasli. Itu gabungan kalimat. Jadi gabungan kata, namanya sibhul jumlah. Atau misalnya ada fid dirosati ya, itu juga gabungan fi ya dengan ad-dirosati. Atau fil imtihani juga sama gabungan haraf ya, fi dengan al-imtihani. Nah, itu juga sama. Ya tadi sudah lah sama, fil fasli kan, fid dirosati, fil imtihani itu gabungan. Ya, gabungan kalimat atau gabungan kata yang disebut dengan sibhul jumlah. Kalau talamidahu itu adalah gabungan kata yang disebut idopat, atau roisul madrasati juga gabungan kata yang disebut idopat ya. Nah, semua ungkapan-ungkapan yang tadi di atas itu sekali lagi itu dapat dipahami ya, atau memberikan makna yang sempurna. Itu di dalam bahasa Arabnya itu disebut diungkapkan dengan istilah mufid ya, mufid ya, mufidun, itu sempurna ya, mufidun, memberikan makna sempurna. Jadi mufidun ya, faidatan tam ya, tamah, faidatan tamah ya, itu memberikan makna yang sempurna. Ya, yang sempurna itu bisa dipahami di dalam kitabnya disebut ayah sunusukut ya, jadi itu membuat diam minal mutakallimi, orang yang berbicara, wasami alaihi, itu dan orang yang mendengar. Nah, yang membuat diam orang yang berbicara dan orang yang mendengar itu ya artinya sudah bisa dipahami ya, atau sempurna ya. Nah, itulah yang disebut dengan kalam. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itulah yang disebut dengan kalam. Nah, ungkapan di dalam bahasa Arab itu istilahnya itu qaul. Ya, jadi qaul itu ungkapan. Ya. Ini untuk mudah dipahami saja, qaul itu ungkapan. Tetapi kalau didefinisikan, dan nanti juga ada definisinya. Ya, itu alfadun lahu makna. Jadi lafad-lafad yang memiliki makna. Tapi mungkin pertanyaan lagi, apa ya lafad itu? Nah, itu lafad-lafad itu sebetulnya bunyi bahasa ya, bunyi bahasa. Nah, kemudian kalau qaul itu bunyi bahasa yang memiliki makna gitu, yang mustakmal ya, yang bisa digunakan, yang memiliki makna. Nah, pokoknya supaya mudahlah dipahami, itu qaul itu ungkapan sejak kita memahami dengan bahasa Indonesia ya. Qaul, ungkapan.
Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalam itu atau yang disebut dengan kalam itu adalah qaulun, ungkapan, yufidu, yang memberikan makna, faidatan tamah, secara sempurna. Gitu. Jadi kalam itu adalah, sekali lagi, qaulun, ungkapan, yufidu, faidatan tamah, ya, yang memberikan makna secara sempurna atau memiliki makna yang sempurna. Itu. Qaulun yufidu faidatan tamah, ungkapan yang memberikan makna secara sempurna. Nah, itu kalam. Mungkin bisa dipahami nggak itu? Kalam itu, ya, sekali lagi, qaulun, ungkapan, al-kalam huwa, kalam itu adalah qaulun, ungkapan, ya, yufidu faidatan tamah. Jadi yang memberikan makna sempurna. Ya tadi itu, ja'a ra'isul madrasati, kepala sekolah telah datang. Nah, itu ungkapan memberikan makna sempurna. Atau ra'isul madrasati yadhabu ilal madrasati. Ya. Kepala sekolah akan pergi ke sekolah. Kemudian yu'allimul mudarrisu talamidahu fil fasli. Nah, itu seorang guru mengajari murid-muridnya di kelas. Itu juga ungkapan sempurna. Idza yazahidu thalibu fi dirasah, apabila seorang siswa itu bersungguh-sungguh di dalam belajar, yanjah fil imtihan, dia akan berhasil dalam ujian. Nah, itu juga adalah ungkapan yang sempurna. Nah, itu adalah kalam, ya. Jadi kalam itu ungkapan yang sempurna. Qaulun yufidu faidatan tamah, ya, ungkapan yang memberikan makna yang sempurna atau ungkapan yang memiliki makna sempurna. Nah, itu kalam, ya. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan yang memberikan makna secara sempurna, nah, itu adalah kalam, atau di dalam bahasa Indonesia itu padanannya kalimat. Ya, kalimat. Maka ada istilah kalimat sempurna, ya. Ada kan kalimat sempurna. Ya. Itu kalimat. Jadi padanannya kalimat, ya. Kalimat sempurna, kalam itu. Kalimat sempurna. Kalam di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu di dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu pengertian, ya, atau definisi apa itu kalam. Nah, kemudian ini untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang kalam, ada bagian baknya itu, subjudulnya itu i'tibarul qauli kalaman, ya. Jadi dianggapnya sebuah ungkapan sebagai kalam. Jadi ketika apa, ya, sebuah ungkapan itu disebut dengan kalam. Nah, di sana ada innal qaula, bahwa qaul itu yasihu ayu tabaru kalaman, sah, ya, atau bisa dianggap sebagai kalam, fi halin, dalam keadaan, idza kana fi'lan, apabila merupakan fi'il laziman. Fi'ilnya fi'il lazim, ya, fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul, ya. Ma'afa'ilihi, dengan fa'ilnya. Jadi yang pertama itu, ya, ketika ada fi'il lazim dengan fa'ilnya. Contohnya tadi, ja'a itu fi'il, nanti akan diajarkan ini. Ja'a itu fi'il, namanya fi'il madi, ya, ja'a gitu. Fi'il madi. Nah, ra'isul madrasati itu adalah fa'il. Jadi ja'a itu fi'il, kata kerja, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, ra'isul madrasati itu adalah fa'il, pelaku, ya. Ya. Ja'a ra'isul madrasati. Jadi telah datang kepala sekolah. Nah, itu adalah kalam. Keadaannya adalah fi'il lazim, ya, dengan fa'ilnya. Fi'ilnya adalah ja'a, ya, fa'ilnya itu adalah ra'isul madrasati. Nah, itu ja'a itu tidak membutuhkan
maf'ul ya. Fi'il tidak ada maf'ulnya, tapi ada fa'ilnya saja. Roisul madrasati itu fi'il lazim. Yang kedua, wa idza kana fi'lan muta'adiyan, dan apabila ungkapan itu fi'lan berupa fi'il muta'adiyan, fi'il muta'adi. Jadi kalau ada ungkapan berupa fi'il muta'adi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul ma'a fa'ilihi, ya, dengan fa'ilnya, wa maf'ulin bihi, dan maf'ul bihnya. Kama fil misali salis, seperti di dalam contoh ketiga, ya, yu'allimul mudarrisu. Nah, yu'allimul mudarrisu, yu'allimu itu adalah fi'il. Nantilah akan dipelajari apa fi'il, nggak apa-apa sekarang agak bingung ya. Ini kan hanya menyampaikan saja. Yu'allimu itu fi'il. Ya, fi'ilnya fi'il mudhari'. Al-mudarrisu itu fa'ilnya. Nah, itu tidak cukup dengan fa'ilnya, tapi ada maf'ulnya. Guru itu mengajar siapa gitu. Nah, maf'ul itu objek. Guru itu mengajar siapa? Talamidahu, murid-muridnya. Nah, itu. Jadi ketika itu yu'allimul mudarrisu talamidahu. Nah, itu sudah kalam, ya, ungkapan itu sudah sempurna sebetulnya. Hanya di situ ditambah ya dengan fil fasli yang menunjukkan keterangan tempat ya di mana mengajarnya itu. Nanti ada namanya juga itu ya di dalam ilmu nahwu. Yu'allimul mudarrisu talamidahu itu sebetulnya sudah sempurna, itu sudah fi'il lazim, fi'il muta'addi, kemudian dengan fa'ilnya dan maf'ulnya itu sudah sempurna, itu kalam namanya. Jadi ungkapan yang sempurna itu adalah kalam. Tetapi di sini kebetulan ditambah keterangannya ya fil fasli. Jadi mengajarnya itu di kelas. Mengajar itu kan bisa di kelas, bisa di mana gitu ya. Di rumah juga bisa. Nah, ini adalah keterangannya, keterangan tempat ya, nanti adalah namanya ya. Atau sekarang juga bisa disebut ya dorob, itu istilahnya ya, dorob. Tapi nanti muncul pertanyaan lagi, apa dorob itu ya, apa dorob itu ya. Dorob itu sementara lah, itu keterangan yang apa, keterangan tempat ya atau waktu terjadi pekerjaan, itu dorob ya. Jadi yu'allimul mudarrisu talamidahu sebetulnya sudah sempurna ya, fil fasli, di dalam kelas. Kemudian yang seterusnya itu wa idza kana mubtada, wa idza kana mubtadaan, apabila ungkapan itu mubtada ma'a khabarihi ya, dengan khobarnya, kama fil misali tsani, seperti di contoh yang kedua. Nah, itu juga kalau ada mubtada dengan khobarnya, itu ungkapan itu sudah sempurna atau kalam ya, atau kalam. Roisul madrasati, nah itu roisul madrasati itu adalah mubtada. Ya. Nantilah akan dijelaskan itu juga mubtada, tapi sekarang menjelaskan aja dulu, apa menerangkan saja ini bahwa roisul madrasati itu mubtada. Yadhabu ilal madrasati, yadhabu ya, yadhabu itu pergi. Ya, itu khobarnya. Jadi sudah mubtada dan khobarnya, nah itu juga ungkapan itu ungkapan yang sempurna atau kalam. Jadi ketika mubtada dan khobarnya, roisul madrasati itu adalah mubtada, yadhabu ya ilal madrasati itu adalah khobar. Ya, yadhabu itu khobarnya ya, khobar jumlah itu karena ada failnya nanti. Ya, jadi roisul madrasati mubtada, yadhabu itu khobarnya. Kalau mubtada dengan khobarnya itu sebetulnya sudah sempurna ya. Jadi Roisul madrasati, kepala sekolah, yadhabu, sedang pergi. Ya, tapi perginya kemana? Nah, diterangkan ilal madrasati, ke sekolah. Ya, ilal madrasati, ke sekolah. Wa idza kana sarton, atau berupa syarat ya, ma'a jawabihi ya, dengan jawabnya. Nah, kalau sudah ungkapan atau ungkapan itu berupa syarat dan jawabnya, itu juga adalah kalam. Contoh seperti di nomor 4 itu. Ya, idza yajtahidu thalibu
apabila seorang siswa itu bersungguh-sungguh pidirosati di dalam belajar. Nah kalau sampai ke situ kan nggak sempurna ya, tidak bisa dipahami, belum sempurna. Coba, apabila seorang siswa bersungguh-sungguh dalam belajar, nah itu maknanya tidak sempurna itu. Ya, jadi belum merupakan kalam. Nah, tetapi kalau bersama jawabnya, yanjah fil imtihan, ya dia akan berhasil dalam ujian. Nah, itu baru sempurna itu. Jadi kalau sudah ada syarat dan jawabnya, ya ungkapan itu terdiri dari syarat dan jawabnya, itulah kalam. Ya, itulah kalam. Jadi kapan ya kaul atau ungkapan itu disebut sebagai kalam itu apabila fi'il lazim dengan fa'ilnya, fi'il muta'adi dengan fa'il dan maf'ulnya, kemudian mubtada dan khobarnya, kemudian juga apabila ungkapan itu berupa syarat dan jawabnya. Saya kira untuk materi ya cukup ya, dan mungkin kalau ada yang ditanyakan atau mau dilanjutkan misalnya ke latihan boleh ya. Di situ ada latihan dulu ini sebentar. Ini hanya latihannya itu hanya menjawab saja kan? Ya, takwim mahwal kalam. Apa itu kalam? Nah, tadi kan udah disebut ya bahwa kalam itu adalah ungkapan yang memberikan makna sempurna. Jadi al-kalam huwa ya qaulun yufidu faidatan tamah. Jadi ungkapan yang memberikan makna secara sempurna. Ayin min hadaini al-misalain ma yusamma kalaman. Ini tentukan dari dua contoh ini yang disebut kalam. Di sini ada contoh. Ahmadu ya mudarrisun fil madrasatil ibtidaiyah, itu yang pertama, ungkapan yang pertama. Yang kedua ada al madrasatu ya roisul pasli fi. Nah itu mungkin bisa lah dijelaskan apa al madrasatu roisul pasli fi. Nah itu kan tidak bisa dipahami ya. Al madrasatu itu sekolah, kemudian roisu kepala ya, al fasli, jadi ini roisul fasli kepala kelas, fi ya di. Nah itu nggak bisa dipahami itu. Jadi ya tentu yang benar atau yang merupakan kalam itu yang nomor satu ya, ungkapan yang ke satu itu Ahmad mudarrisun fil madrasatil ibtidaiyah. Jadi Ahmad itu adalah guru di sekolah dasar ya, fil madrasatil ibtidaiyah. Nah kemudian juga latihan yang ketiga, kawin kalaman minal akwalil atiyah ya, susun kalam ya, kalimat dari ungkapan-ungkapan berikut, sumatan jim ila lughah al Indonesia, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia al-jaidah yang baik. Nah ini tinggal disusun nih. Yadhabu ila Jakarta Ahmad. Yadhabu itu pergi. Ila Jakarta ke Jakarta. Ahmadu Ahmad. Nah ini susunannya sebetulnya ini yang tapi nggak apa-apa lah, ini saya ini sebetulnya latihan ya, harusnya ada, tapi ini agak sulit ya kalau bukan tatap muka ya, agak sulit juga ini. Yadhabu ila Jakarta Ahmad. Nah ini tentu seperti tadi contohnya, yadhabu Ahmadu ila Jakarta. Jadi Ahmad pergi ke Jakarta. Jadi fi'il kemudian fa'il ya, baru kemana ya keterangannya ya. Jadi yadhabu Ahmadu ila Jakarta, atau juga bisa dibalik ya, Ahmadu yadhabu ila Jakarta seperti tadi kan, ja'a roisul madrasah, bisa roisul madrasati yadhabu kan ilal madrasah. Nah ini juga sama, tadhabu ila suq Khadijah. Jadi tadhabu Khadijah tu ila suq ya, Khadijah pergi ke pasar, atau dibalik ya, Khadijah tadhabu ila suq gitu. Khadijah tadhabu ila suq. Hanya bedanya ini mubtada khobar, kalau yang tadi fi'il fa'il, jadi seperti contoh kedua. Kemudian al madrasatu ila yadhabu roisul madrasah. Ini kayak tadi lah. Jadi yadhabu roisul madrasati ilal madrasati.
Ya, yadhabu pergi, roisul madrasati kepala sekolah, ilal madrasati ke sekolah. Ini persis yang tadi ya. Jadi susunannya begitu ya. Yadhabu roisul madrasati ilal madrasati. Jadi kepala sekolah pergi ke sekolah. Nah, mungkin dari materi ini ada yang perlu ditanyakan, silahkan ini yang mengikuti ya. Itu saja mungkin penjelasannya ya. Nanti akan dijawab kalau ada pertanyaan. Ya. Atas materinya tentang kalam. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita pahami dengan baik. Baik teman-teman semuanya, pemirsa YouTube Mahat, bagi yang ingin bertanya silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya? Baik teman-teman semuanya, mungkin dicukupkan atau gimana Ustaz? Ya cukup saja. Kalau tidak ada pertanyaan berarti yang mengikuti itu paham ya. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi atas materinya. Ya, semoga di minggu ke depan kita masih bisa melaksanakan kembali materi tentang nahu ini. Karena bagaimanapun pula ilmu nahu sangat penting untuk anak UIN ya khususnya. Apalagi untuk mahasantri Mahat Al-Jamiah. Seenggaknya kita bisa mengerti tentang nahu itu sendiri. Pada intinya teman-teman semuanya, yang saya tangkap, kalam adalah ungkapan yang memberi makna sempurna. Ya, jadi sebagaimana yang Ustadz Jainal Bustami tadi sampaikan, dapat kita simpulkan adalah kalam adalah sebuah ungkapan yang memberi makna sempurna. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja kajian untuk sore hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, di YouTube Mahat Al-Jamiah. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, komen, kemudian di share kajian-kajian yang ada di YouTube Mahat sehingga dakwah YouTube Mahat bisa lebih meluas. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materinya.